Aduh, aku sakit. Kamu nabrak aku sakit. Kan kamu sendiri yang nabrak, aduh tolong. Kenapa kamu nggak mau mengaku? Ayo bangun atau aku panggil polisi. Tolong. Nabrak orang tapi nggak mau tanggung jawab. Ayo lihat teman-teman, tante ini ditabrak mobil mewah nyaris meninggal. Kamu ngapain sih? Aku lagi siaran langsung, semua sudah aku rekam. Nggak boleh biarkan orang lemah seperti ini ditindas. Sekarang aku panggil polisi dan kasih video ke mereka. Mungkin kamu bisa masuk berita sosial. Masuk berita, gila, jangan lari. Jangan lari. Terima kasih Nona, kalau bukan karena kamu, aku dan Nyonya tua kami nggak bisa apa-apa kalau ketemu situasi seperti ini. Nggak usah sungkan, ini cuma hal kecil. Next time pasang dashcam aja. Iya, terima kasih. Aku duluan ya. Yuk pergi. Gimana? Nggak apa-apa, ayo kita siap-siap siaran. Aku nggak apa-apa. Nona yang baik sekali. Cantik dan baik hati. 11 ceng kalau bisa cari cewek seperti ini. Nenek lebih baik urusin kondisi tubuh sendiri dulu. Sudah nunggu bertahun-tahun. Pengen 11 ceng. Cepat cari pacar dan nikah. Kasih aku cicit. Hari ini beneran ada harapan. Selamat ya nenek. Keinginan nenek selama ini akhirnya tercapai. Lihat deh cewek ini familiar nggak? Bukan tadi cewek itu ya? Beneran jodoh? Ini juga hoki dari musibah. Bener banget. 11 yang pulang. Nenek Tante Mei. Lihat deh siapa cewek ini. Nggak kenal. Lihat baik-baik, ini nggak kenal. Aku dan dia hanya. Kalau aku tidak menyuruh situ mengawasimu, apa kamu berniat menyembunyikan ini dari nenek? Situ si pengkhianat lagi. Aku bilang, kamu ini maksudnya apa sih? Apa kamu sengaja ingin membuat nenek marah? Apa kamu ingin aku cepat pergi biar kamu? Nyonya. Nenek, jangan marah nenek. Nenek. Nyonya. Nenek. Sebelas Chen. Kondisi nenek memang sudah tidak baik. Nenek jangan terlalu banyak pikiran. Dokter bilang hanya perlu istirahat. Nenek sudah tua. Mungkin tidak bisa menemanimu terlalu lama. Yang paling membuat nenek khawatir adalah kamu. Sejak kecil kamu keras kepala. Menghadapi masalah tidak bisa fleksibel, selalu menyakiti diri sendiri. Ada masalah juga tidak pernah bilang ke nenek. Tapi nenek berharap kamu menemukan seorang gadis yang perhatian dan lembut. Bisa membangun keluarga yang baik. Meskipun nenek nanti sudah tiada. Nenek bisa tenang. Nenek jangan bicara seperti itu. 11 Chen. Dengar kata nenek. Kalau memang ada yang kamu suka, bawa dia pulang biar nenek lihat. Cepat menikah. Nenek.
Tidak apa-apa. Menulislah. Tunggu. Aku harus menulis apa? Nama latar belakang keluarga sifat zodiak. Tanggal lahir. Kamu sedang memeriksa catatan sipil ya? Kalau kamu berpikir begitu juga tidak apa-apa. Ada permintaan apa langsung bilang saja, tidak usah berbelit-belit. Apakah kamu ingin aku menulis situasi pribadi? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu, tapi kita tidak saling mengenal dengan baik. Nanti aku harus membawamu pulang menemui nenekku. Kalau nenek tahu hubungan kita, maka semuanya akan berakhir. Berakhir maksudnya? Kerjasama antara aku dan kamu, dan semua uang muka yang masuk ke rekeningmu. Jika dia berhasil mengambil kembali uang muka dari Jin 11, operasi transplantasi mama. Aku tulis. Bukannya ini cuma informasi pribadi. Semua yang kamu ingin tahu akan aku tulis. Ayo mulai. Sudah puas melihat? Sudah selesai menulis? Berikan ke sini. Hobi pribadi. Coklat, biskuit, cake, susu permen pelangi. Kelebihan pribadi. Teh susu, mie kerang, lobster, suka tidur. Tidur siang. Aku benar-benar jago memilih restoran. Setiap kali aku pergi makan dengan teman dekatku, restoran yang aku pilih selalu dianggap sangat enak olehnya. Pergi sekali ingin pergi 2 kali, pergi 3 kali. Ini bukan kelebihan? Kalau begitu, kamu tunjukkan kelebihan pribadimu. Biar aku juga bisa menertawakannya. Banyak sekali. Kamu bos apa sih? Kok menulis hobi pribadi bisa sebanyak ini? Aku adalah seorang CEO grup yang sangat normal. Semua hobi dan kebiasaan tidurku ini. Kamu harus hafal dan ingat satu persatu. Tapi di kontrak tidak tertulis aku harus menghafal sebanyak ini. Tujuan aku menandatangani kontrak denganmu adalah untuk membuat nenek senang. Semua yang bisa membuat nenek senang kamu harus lakukan. Jika kamu tidak bisa menghafal semua pasal ini dan ketahuan di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang, mengerti?
tidak menyangka mengambil promosi Huayan harus menghafal teks. Sejak SMP aku tidak pernah menghafal. Banyak sekali aturan. Angka genap. Siogu. Semua barang harus digunakan dan diletakkan dalam jumlah genap. Apa maksudnya? Maksudnya, semua barang harus genap. Ya. Semua di sekitarku harus genap termasuk kamu. Aku Mari kita menikah. menikah. Tapi di kontrak tidak disebutkan harus menikah. Aku menandatangani kontrak denganmu demi memenuhi keinginan nenek. Dia selalu ingin melihatku menikah dan berkeluarga. Tidak perlu sampai menikah begitu meriah. Aku tidak benar-benar akan menikah dan mengurus surat nikah denganmu. Kita hanya perlu mengadakan upacara pernikahan kecil atau pergi memotret foto pengantin. Dia bilangnya mudah saja, menikah dan berfoto. Semua itu pertama kalinya dalam hidup. Mengapa momen romantis pertama dalam hidup harus diberikan kepada orang itu? Kamu tidak bisa menghafal pasal-pasal ini, lalu ketahuan di depan nenek. Maka kamu dan segala yang kamu inginkan akan lenyap. Tunggu dulu. CEO gugu. Aku tidak bermaksud begitu. Kupikir liftnya kosong. Jadi kamu mau masuk atau? Tentu saja aku mau masuk. Jin 11 kita bertemu lagi. Nenek. Anak-anak sudah datang, kamu tenanglah. 11 Cheng. Kamu sudah bersama Jin 11. Mengapa masih menyembunyikannya dari nenek dan mengantarnya ke hotel? Nenek, kamu seharusnya beristirahat di rumah. Kenapa malah pergi ke hotel? Aku? Lagi-lagi situ si pengkhianat itu. Berhenti, jangan marahi situ. Nenek hanya peduli pada kalian berdua. Ingin kalian cepat-cepat menetapkan hubungan. Lajupila, aku dan Jin 11 bukan pertama kali bertemu. Ini juga jodoh antara cucu dan nenek. Bukan pertama kali bertemu. Ini rahasia kecil antara aku dan Jin 11.
11 Cheng. Hari ini kamu membawa Jin 11 ke sini. Perkawinan kalian harus segera dimasukkan ke dalam agenda. Besok bukan lusa. 11-11 kamu pindah ke sini. Apa harus pindah juga? Tentu saja kamu sudah menikah dengan 11 Cheng. Tidakkah kita tinggal bersama? Tapi kontrakku dengan Bu 11 Cheng. Nenek, meskipun kita akan menikah, ritmenya belum tentu secepat ini. Setidaknya beri kita waktu untuk membereskan barang. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Aduh, persiapan apa lagi? Kita punya segalanya di rumah. Masuk saja, Nenek. Aku sakit jantung, Nyonya. Baiklah, besok ya besok. Besok malam aku akan menjemputmu. Bu 11 Cheng. Kamu. Lepaskan Bu 11 Cheng, kamu gila ya? Bagaimana mungkin aku pindah besok? Tapi aku sudah janji sama Nenek. Aku tidak setuju. Kontraknya juga tidak menyebutkan aku harus tinggal bersamamu. Tapi di kontraknya jelas tertulis tentang kondisi tak terduga yang diajukan pihak pertama karena faktor force majeure. Pihak kedua wajib bekerja sama tanpa syarat. Masih ada kondisi seperti ini. Hijin 11 kali ini kamu akan membunuhku. Tenang saja, setelah kamu pindah, aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Kamu bisa menganggapku sebagai rekan kerja, kita bisa saling bekerja sama. Setelah Nenek sembuh, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan pergi dengan damai. Aku perempuan, jadi barangnya agak banyak. Aku hanya satu kamar. Kamu tidur di rumah perlu 2 kamar tidur. Aku tidak punya 2 tapi. Harusnya kamu menyiapkan 2 tempat tidur. 2 tempat tidur. Jangan mendekatiku. Kita sudah sepakat tidak saling mengganggu. Kamu tidur di sofa, aku tidur di tempat tidur. Mengapa? Karena aku pihak pertama. Kamu ini sama sekali tidak gentleman. Harusnya wanita didahulukan. Tidak. Mengapa? Kamu mau tidur di tempat tidur, kembalikan uang muka. Kita balikan kontraknya. Kamu tahu itu tidak mungkin. Ini namanya menindas orang. Sofa ini terlalu kecil, aku nggak muat. Sabar ya, tidur di sini dulu beberapa hari. Nanti aku cari cara buat masukin kasur buat kamu. Semprotan anti serigala. Apaan nih?
Kok ada barang kayak gini ya? Sudah dulu kamu siapin barang-barangmu. Aku mau mandi dulu. Iya jangan sembarangan pegang-pegang barang ya. Apalagi lemari itu. Oke. Izin 11 kenapa kamu matiin lampunya? Maaf, aku nggak sengaja, aku nyalain lagi. Iya, maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak lihat apa-apa kok. Lampu. Lampu. Sudah puas lihatnya. Sudah. Belum.
Ayo pergi. Nenek, Ayo makan sama nenek. oke. Suka makan bakpao atau cakwe? Ayo. Wah, banyak banget ya. Aku lagi lapar nih. Pastilah kamu lapar. Terima kasih. Kemarin tidurnya nyenyak enggak? Kemarin tidurnya enak banget pertama kali aku ke rumah Gu. Nggak nyangka sofa di rumah Gu. Sofa? Sofanya unik banget, aku suka banget. Suka aja ya. Nanti kamu jadi nyonya rumah ini. Semua yang ada di rumah ini, milik kamu sama 11 Cheng. Asal kalian berdua baik-baik aja. Nenek ini hati jadi tenang. Ayo makan. Oke. Cepet makan. Hijin 11. Kok kamu di sini? Aku nelpon kamu berkali-kali nggak diangkat. Kita hari ini janjian ke studio foto, lupa ya? Foto. Foto prewedding. Aku. Ayo kita foto prewedding pakai Hanfu. Hanfu. Jangan dilepas dong. Model-model ini nggak cocok buat kamu, tapi aku tahu model mana yang paling keren buat kamu. Ayo pakai yang ini, keren banget. Yang terakhir. Oke. Keren banget. Oke. Ayo. Bagus. Satu lagi. Mempelai wanita sudah siap? Kalau sudah, keluar saja.
Senyum dong, lihat aku. Kurasa mereka berdua masih kurang santai. Ayo coba pikirkan lagi pose apa yang mau dilakukan. Ayo lebih dekat. Lebih dekat lagi. Mempelai pria pegang pinggang mempelai wanita biar terlihat mesra. Ayo kita coba pose yang lebih mesra. Mempelai wanita peluk leher, mempelai pria seperti ini. Turunkan tangan. Oke, mempelai pria terus pegang pinggang mempelai wanita, tatap mata dengan penuh kasih. Peluk dong, kamu bisa nggak sih? Aku nggak bisa. Kalian berdua kepala lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Peluk mempelai wanita dan cium. Ayo cium dong. Berani kamu. Kamu pikir aku mau? Tim penekan kepala maju. Ini sih bikin malu. Kenapa foto ini dibesarin banget? Diam dong. Terima kasih, terima kasih. Lihat kalian begitu mesra. Nenek jadi tenang. 11-11. Kamu dan 11 Cheng jaga hubungan baik ya. Nenek di hari-hari berikutnya. Tunggu punya cicit. Cicit. Semangat. Semangat, semangat. Ayo. Bu 11 Cheng, kamu harus jelaskan sesuatu kan? Kamu dengar apa yang nenek bilang? Apa yang bisa dijelaskan? Anda hanya perlu melakukan sendiri. Tapi aku. Merek rias Eropa diwakili Fuboya. Setelah Laurel memasuki pasar domestik, trennya sengit. Laporan media mengatakan, ini akan berdampak pada penjualan huayan kami. Bos, kau memakai jiwa apa? Katakan apa? Tapi aku tidak melihatmu tertawa selama bertahun-tahun. Sangat aneh. Aneh hati dan hatiku sakit. Apakah Anda akan mengurangi gaji Anda di paruh kedua tahun ini? Buat hati Anda sakit. Bos, jika Anda mengurangi gaji saya di paruh kedua tahun ini, aku hanya bisa tinggal di rumahmu. Rumah saya tidak bisa. Reaksinya begitu besar. Benar saja, itu adalah angin musim semi tersembunyi rumah emas.
Karena kamu begitu sibuk, lebih baik pergi dan membersihkan ruang konferensi. Saya ingin terus meneliti lini produk, jangan buang waktu saya. Bos, jika kau ingin aku pergi ke rumah Gu untuk membersihkan kamar, Sup ayam di sini. Bagaimana dengan itu? Wangi? Aku percaya masakanmu. Namun, bagaimana dengan itu? Ini adalah apa yang saya minta dari orang-orang di kota asal saya. Tanduk ginseng. Orang-orang di sana mengatakan, hanya botol kecil ini. Jaga anak muda mereka. Darah mendidih. Baru saja, aku punya sofa di kamar mereka. Saya menemukan bantal dan selimut. 11 cengnya, sejak kecil. Pasti dia tidak akan terlalu aktif. Aku mengandalkan sihir kecil ini. Hanya menunggu untuk memeluk cucuku yang berat. Cepat, cepat, cepat. Taruh lagi. Halo, panggilan telepon Anda sedang dalam panggilan. Silakan hubungi lagi nanti. Hijin 11, kamu bawa mama kemana sih? Nenek. 11 Cheng pergi kerja. Nenek datang lihat kamu. Sudah terbiasa belum? Nenek, aku sudah terbiasa. Aku baik-baik saja. Kalau kamu baik-baik saja, nenek tenang. Ayo. Ini aku dan Xiao Mei. Khusus buat kalian berdua. Masak sup ayam hitam dengan ginseng. Tunggu 11 Cheng pulang, kalian berdua minum ya. Tidak usah deh. Tidak boleh. 11 Cheng baru-baru ini kerja keras. Masih memikirkan pernikahan kalian. Nenek khawatir sama kalian. Baiklah. Nanti dia pulang, aku minum sama dia. Pintar, ayo pergi. desain emboss kotak bunga simpel, elegan dan rata tanpa kerutan. Garisnya rapi. Kemasan kotak bunga ini menggabungkan warna-warna pastel yang sedang tren. Kalau dalam 10 menit kamu belum kembali, aku habiskan makan malammu tidak akan tersisa. Sangat disukai oleh pengguna wanita muda. Hari ini sampai di sini dulu. Memang kalau lapar semuanya enak. Panas sekali. Nenek.
11 Cheng sudah pulang. Hari ini di kantor bagaimana? Lumayan, Nenek. Masalah kantor lain kali aku laporkan ke Nenek. Aku ke kamar dulu. Apa yang terjadi? Bu 11 Cheng. Sudah makan belum hari ini sibuk sekali. Rapat pun tidak sempat. Gudong. Aku perhatikan hari ini. Kamu sangat tampan. Kamu ngapain? Tidak ada apa-apa. Cuma baru sadar. Panas. Panas. Adem banget, adem banget. Lu makan apa sih kok kayak gitu? Gue minum sup nenek. Panas banget. Masih panas, gue mau buka. Buka baju. Bu 11 Cheng. Lu nggak panas, gue bantu ya. Jangan-jangan. Lepas. Ayo gue yang bantu. Lepasin. Sebelas Cheng makan malam udah selesai. Gak usah, nanti kita antar sendiri. Oke. Kok minum sup ayam? Kayak habis dipukul gitu. Untung-untung. Serem banget. Kayaknya nggak boleh sembarangan minum sup ayam lagi. Sup ayam beracun.
Bubu 11 Cheng. Apa? Gue lapar. Lapar ya makan ini. Kalau lu terus nonton gue minta bayaran. Dulu 100 dulu. Makan malam belum kenyang ya kok cepet lapar. Bukannya udah gue bilang ya. Gue emang doyan makan. Tapi makan malam tadi bikinan Tante Mei. Gue takut ditambahin bahan lagi. Cara yang sama. Nenek nggak bakal pakai cara itu lagi. Nggak juga sih. Dulu gue sibuk live streaming. Jadi malamnya cuma makan mie instan. Itu aja makanannya seharian. Sehari cuma sekali makan. Perlu banget sibuk kayak gitu, gue dengar. Itu hi. Dulu gue boros banget. Uangnya dipakai buat beli barang mahal. Tas sepatu tinggi gitu. Makan aja. Lu nggak makan bareng. Gue nggak pernah makan tengah malam. Kenapa 2 mangkok? Lu emang selalu kayak gitu. Apa? Genap. Semua barangmu. Rak buku meja samping tempat mandi. Termasuk koleksi buku semuanya ada 2 yang sama persis. Di kantor apalagi. Pertama kali aku datang interview, aku langsung lihat semua barang di mejamu. Semuanya ada 2 yang sama persis. Bu 11 Cheng kamu ini. Obsesi angka genap. Sama angka genap. Gimana sih kamu bisa punya hobi aneh gitu? Gak ada yang aneh kok. Aku cuma suka barang-barang berpasangan, gak ada yang sendiri.
Aku benci semua barang yang sendirian di dunia ini. Tapi di dunia ini, gak ada satupun barang yang sama persis. Tapi dalam batas kemampuanku, aku bisa buat mereka semirip mungkin. Tapi ini kan buatan manusia. Gu 11 Cheng kamu cedia. Ini sama kamu. Kayaknya gak ada hubungannya deh. Jangan salah paham. Aku cuma mau bantu aja. Nona Hi, aku harap kamu paham hubungan kita. Patuhi kontrak yang kita tanda tangani. Aku gak butuh kamu mengatur hidupku. Apalagi menganalisis hidupku. Pak Gu, aku bukan. Gu. Bangke. Kaki. Aku tempelin plester aja. Luka lama belum sembuh udah nambah luka baru. Kalau terus-terusan begini gak bakal sembuh-sembuh. Ya aku sendiri. Diam aja kamu si ceroboh. Cuma ganggu aku aja. Sakit gak? Gak sakit. Sok kuat aja. Aku bilang jangan ganggu aku. Sabar, bentar lagi selesai. Gak apa-apa, aku bisa. Ekspresimu tuh gimana sih? Gak ada sih, cuma gak nyangka kamu bisa ketawa. Tahu juga bercanda. Kayaknya memang sudah tidak sakit lagi. Baik. Terima kasih Pak Gu. Sudah berapa kali aku bilang di rumah jangan. Jangan panggil Pak Gu, panggil 11 Cheng. Ingat saja. Kedepannya kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa. Ini sepatu kristal yang dirancang khusus oleh klien, pasti tidak akan melukai kaki. Aku sudah pikir-pikir, hanya kamu yang paling cocok untuk menerimanya. Semoga kamu suka. Fuboya. Apa ini? Dia sangat perhatian ya. Sepertinya waktu itu dia melihat aku pakai sepatu hak tinggi dan kakiku terluka. Jadi, Gu 11 Cheng, tunggu sebentar. Semua ini untukmu.
aku. Malam itu aku sudah bilang, semua sepatumu. Aku yang akan membelikannya. Ini terlalu banyak. Kamu ngapain? Jangan bergerak. Kamu tidak perlu lagi pakai sepatu hak tinggi yang melukai kakimu. Dan tidak perlu lagi melakukan hal yang tidak kamu sukai. Sepatu ini cantik tapi aku tidak bisa menerimanya. Sudah dikembalikan, terima kasih atas kebaikanmu. Kontrak promosi online sudah selesai. Jangan lupa datang ke kantor untuk mengambil produknya. Aku sudah kembali. Kamu sangat perhatian ya. Bahkan merayakan ulang tahun orang lain sendiri. Pak Gu selama tidak mengganggu kontrak. Sosialisasi normal, Anda seharusnya tidak ikut campur. Ternyata kamu masih ingat kontrak jika kamu sendiri di luar. Bagaimana menjelaskannya kalau nenek tahu? Aku hanya makan dengan teman biasa. Apa yang perlu dijelaskan? Teman biasa. Ya, kalau tidak, apa yang kamu pikir? Apa hubunganku dengan Fuboya? Meskipun teman biasa tetap harus hati-hati. Apalagi Fuboya itu juga belum sering ketemu. Berteman harus hati-hati. Kamu panggil aku pulang hanya untuk bilang ini. Aku kasih kamu tugas. Tugas apa? Kamu pernah kuliah di Jerman. Ya, Saya besok malam ada acara makan malam yang sangat penting dengan klien dari Jerman. Mereka akan datang bersama istri, jadi saya ingin mengajakmu. untuk jadi penerjemah. Ada masalah. Yang ke Jerman itu Hijin 11, bukan saya. Ada masalah. Maksud saya kliennya bawa istri. Tapi saya kan bukan istri aslimu. Ini mungkin kurang tepat. Tidak penting, kamu hanya perlu fokus pada penerjemahan. Hal lain tidak perlu kamu urus. Tapi, Masih ada masalah lain. tidak ada. Keluar.
Maaf Pak Gu, saya tiba-tiba ingat. Besok siang saya ada urusan. Batalkan. Baik. Tidak bisa dibatalkan. Saya dan Anan sudah janjian besok untuk live streaming. Lagi pula Pak Gu sudah mengeluarkan banyak uang untuk kami. Kita harus bertanggung jawab, bukan? Tidak apa-apa kali ini. Baik. Pak Gu, besok Anan sudah mengundang bantuan dari luar. Dia adalah influencer besar dengan jutaan pengikut. Janji sudah dibuat. Kita harus menepati janji. Tidak ada masalah. Baik. Bagaimana kalau begini? Saya akan membayar penerjemah terbaik untuk Anda. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa kamu selalu menghindar? Berikan saya alasan yang jelas. Tidak ada. Besok saya pasti akan datang. Pak Gu. Halo, senang bertemu dengan Anda. Bagus-bagus, sudah ada rasanya. Tapi saya ini belajar dadakan. Belajar beberapa frasa sehari-hari, apa gunanya? Saya besok harus jadi penerjemah. Benar juga. Lalu bagaimana? Ada ide. Kamu punya solusi. Saya punya ide jitu untuk menang. Anan, aku selamat sekarang. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Apakah Tuan dan Nyonya Lipman sudah sampai? Tuan Gu. Tuan Lipman, halo, selamat datang di Tiongkok. Jerman Tuan Gu sangat bagus. Dia bilang Jermanmu sangat bagus. Hanya sedikit saja, mari kita duduk dan berbicara. Mari kita semua duduk dan berbicara. Saya selalu menghargai teknologi biologi Jerman. Sangat senang bisa bekerja sama dengan Tuan Lipman kali ini. Saya selalu menghargai teknologi biologi Jerman. Sangat senang bisa bekerja sama dengan Tuan Lipman kali ini. Sangat senang. Saya juga selalu ingin bekerja sama dengan Tuan Gu. Memang, seperti kabar yang beredar. Di dunia bisnis tidak mau mengalah. Tuan Lipman memujimu. Di bisnis tidak mau mengalah. Terlalu berlebihan, ini prinsip saya. Saya tidak tahu apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Mari kita makan sambil berbicara. Saya tidak tahu apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Mari kita makan sambil berbicara. Saya khawatir Anda terlalu memahami pasar Tiongkok. Jadi saya mengundang seorang teman untuk menjadi konsultan. Dia juga ahli dalam promosi merek. Segera sampai. Tuan Lipman bilang. Dia tidak memahami pasar Tiongkok, jadi dia mengundang seorang teman lama untuk menjadi konsultan. Teman Tuan Lipman pasti juga ahli di bidangnya. Jika Anda lapar bisa makan sedikit. Tapi jangan lupa pekerjaan Anda.
Guzong ini saus pedas favoritmu. Saya. Guzong suka makan pedas ya? Ya. Barangmu jatuh. Apa? Kamu salah lihat. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Nonahi, kamu baik-baik saja. Maaf semuanya. Saya terlambat. Fu, kamu datang. Lama tidak bertemu Lipman, selamat datang di Tiongkok. Sekarang biar saya yang melanjutkan pekerjaan terjemahan ini. Ternyata konsultan yang disebut Pak Lipman Adalah Pak Gu Jin 11. Kita bertemu lagi. Sepertinya Pak Gu tidak terlalu puas dengan saya sebagai konsultan. Sepertinya tidak terlalu senang. Kamu adalah konsultan yang diundang Pak Lipman selama itu demi kebaikan proyek. Tentu saja saya tidak punya keberatan. Hanya saja saya harap tujuanmu murni. Orang dan hal di luar proyek ini. Jangan terlalu diperhatikan. Pak Gu, kamu terlalu banyak berpikir. Lebih baik kita bicarakan pekerjaan dulu. Kalian kenal.